Assalamualaikum, hai teman-teman. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Nia dari Sinta Farm. Hari ini ingin mengajak kalian seru-seruan. Yuk jalan-jalan mengenal lebih dekat mengenai peternakan ayam petelur. Dari sini nanti kita bisa tahu bagaimana ayam-ayam ini dipelihara dari kecil hingga besar menghasilkan telur yang kita konsumsi sehari-hari. Selanjutnya kita juga akan bersenang-senang bersama teman kita memanen telur di kandang ayam. Kita berada di kandang closed house dengan petugasnya, dengan Mas Zainul. Perkenalkan dulu Mas namanya. Nama saya Zainul, sebagai anak kandang di farm ini. Farm Sinta nih Mas. Farm Sinta, ya. Mas bisa tolong dijelaskan ini fase-fase ayam petelur itu seperti apa Mas? Mulai dari kecilnya sampai hingga produksinya nanti. Tapi nanti kita potong sampai di usia grower nih tadi. Jadi ini pemeliharaan di ayam pembesaran. Yeah. Di ayam pembesaran jadi ada fase-fase starter, fase grower, dan fase layer. Nah, di pembesaran ini kita pemeliharaan selama 13 minggu. Yeah. Jadi cuma sampai ayam grower sebelum bertelur. Yeah. Nah, di dalam 13 minggu pemeliharaan itu dibagi dalam dua tempat pemeliharaan. Yang pertama di sini di kandang closed, terus yang kedua di kandang open, di kandang luar. Nah, terus ini namanya kandang closed. Jadi kandang closed itu kandang yang dimana ruangannya itu dipakai sebagai tempat pemeliharaan ayam, mulai dari kegiatan pemeliharaan ngasih makan, vaksin, obat, dan macam-macam. Seperti itu kurang lebihnya kalau kandang closed. Berarti ini nanti sampai usia berapa tadi Mas? Sampai usia 6 minggu. Sampai usia 6 Ya. minggu dari ayam yang kecil-kecil itu yang biasa kita Ya. beli warna-warni itu ya Mas. Ya. Usia 1 hari masuk ke sini. Ayam DOC namanya. Ayam DOC, cuman ayam DOC itu sendiri penetasannya lokasinya nggak di sini. Kita ambil dari pabrikan. Nah, setelah dari pabrikan kita ambil, baru kita pelihara di sini sampai dengan usia 6 minggu tadi. Ya. Untuk makanannya gimana Mas? Makanan dan minumannya, ayam itu apa otomatis dia bisa makan sendiri waktu kecil? Insting makannya seperti apa? Cara dia minum seperti apa? Oh iya. Jadi untuk pertama, untuk sekarang kan kalau bisa diamati kan ayam makan itu di tempatnya, maksudnya kan di Ada raknya ya? ya. Terus sebelum ini kan artinya ayam masih kecil. Iya. Dan waktu ayam masih kecil kita kasihkan kayak nampan di dalam kandang. Nah, nanti kan dalam nampan kasih pakan, sama dikasih kayak galon. Galon yang biasa kayak di kandang begitu. Iya. Jadi belum pakai sekarang. Kalau sekarang kan kalau bisa dilihat kan pakai nipel. Iya, Nah, ada di waktu situ. kecil kan pakainya galon sama pakai nampan. Nah, itu untuk memicu respon ayam buat makan sama minum. Nah, bedanya ayam sama burung kan di situ. Kalau burung itu harus makin indukannya, karena kan di situ. Kalau ayam kan responnya Instingnya instingnya langsung makan langsung minum. Beda sama burung. Nah, bisa ditunjukkan ya sambil jalan ya, makan dan minumnya seperti apa. Ini makan yang tadi dimaksud nih Mas Ya, ini tempat makan yang dimaksud. Kalau ini untuk pemberian makannya, kita pakainya udah otomatis. Jadi pakai hopper. dengan mesin hover ya. Ya, dengan mesin hopper. Terus untuk minumnya juga pakai nipel. Ya. Alat merah itu ya. Ya, nipel merah. Jadi mana ya yang contohnya ayam lagi minum, coba lihat cara mereka minum. Loh. Nggak ada yang posisinya sedang minum sih, cuman alat merah itu nanti yang akan coba Mas dipraktekin gimana. Jadi alat merah itu untuk sistem kerjanya
teknisnya kan ayam matok sini, air keluar. Nah, seperti ini. Jadi kalau dipatok ayamnya Ya. dia akan langsung Langsung keluar. minum. Ini alat-alatnya ya Mas ya? Alat Ya. kelistrikannya ya? Kelistrikannya Ini apa Mas? itu panel buat hopper. Panel untuk Ngeraih memberi makan ya. Ya, Dan di sini suhu udaranya diatur. diatur di sini. Jadi untuk kegiatan pemeliharaan sesuai kebutuhan ayam, kita ngaturnya pakai alat ini, namanya Tempron. Namanya Tempron kan kalau ayam itu setiap fase umur kan kebutuhan suhu, kelembapan itu kan macam-macam. Nah, untuk sekarang kita di angka 28 derajat. Dan di sini suhunya masih 30 ya. 30,8. 30,8. Nanti akan menyesuaikan ya. Ya. Sudah disetel. Ini untuk area kandang grower dibuat terpisah lagi ya Mas ya? Ya, dibuat Dari terpisah. starternya. Nanti masuk sini ketika usia Ketika usia 6 minggu. 6 minggu. Ya, Saat ini karena usia ayam tadi masih belum 6 minggu, berapa Mas belum usianya? tercapai. Nanti ketika 6 minggu sampai 13 minggu baru ditaruh sini. Nanti ketika 13 minggu udah masa pre-layer sebelum bertelur, nanti ayam baru dikirim ke tempat kandang yang fase layer Siap, atau siap. bertelur. Oke. Apa namanya, khususnya dalam pembesaran Kandang ayam. lokasi ini ya. Ya, Oke. pembesaran kandang ayam bertelur. Ini. Terima kasih Mas Zainul penjelasannya. Sama-sama. Semoga pekerjaannya lancar, ayamnya sehat-sehat. Amin. Enggak, Pak. Ini selanjutnya kita berkunjung ke kandang layer. Kita ambil beberapa area dulu, setelah itu nanti kita temui pengurusnya untuk tahu bagaimana sistem pemeliharaan pada kandang layer ya. Ini kita sudah dengan manajer kandangnya, dengan Pak Waris. Namanya lengkapnya siapa, Pak? Nama saya Abdul Waris, Bapak Abdul Waris di sini selaku manajer manajer kandang. Pak Waris, boleh tolong dijelaskan nggak ini tuh kandang layer itu pemeliharaannya seperti apa, lalu kondisi ayamnya bagaimana, produksinya seperti apa? Ya, terima kasih. Ini kandang bangsalan, jadi kandang ini kandang produksi. Ya. Kita mulai terima ayam umur 13 minggu, 18 minggunya baru mulai bertelur. Ya. Untuk ayam umur 18 minggu bisa dilihat ini adalah ayam 18 minggu baru belajar produksi. Rata-rata bertelurnya berarti untuk perlu berapa ini, Pak? Berapa lama? Di umur 18 minggu sampai nanti umur 90 minggu masa bertelurnya itu. Puncak produksi di umur 20 sampai dengan 40 minggu. Jadi ini belum maksimal ya Belum. produksi telurnya. Ini baru sekali dipindah dari kandang grower. Grower, ya. Kita lanjut untuk kandang yang puncak produksi. Ini untuk kandang produksinya. Ya. Nah, bisa dilihat ini produksi puncak. Puncak produksi di umur 24 sampai 40 minggu, puncak produksinya bisa sampai 98%. 98% tuh hitungannya semisal Pak, katakanlah ayam 100, Ayam 100 berarti 98 ekor yang bertelur. 98 ekor bertelur setiap harinya. Setiap harinya. Oke. Kita berikan pakan, ini ada konsentrat dan jagung, mungkin ada tambahannya bisa katul. Itu diberikan satu kali dalam sehari. Satu kali sehari. Iya. Pemberian pakannya pagi, siang, sore. Siang, disarankan siang di jam 11 sampai jam 2, antara jam itu gitu. Kemudian untuk air minum
selalu tersedia. Ini ya Pak ya. Minumnya, ya. Modelnya nipple ya Pak ya. Ya. Nipple seperti ini ya. Untuk satu rumah ini kapasitasnya berapa Pak? Ini satu kandang ini kapasitas 1.536 ekor. 1.536. Tapi itu rumus atau bisa lebih kecil, lebih banyak untuk jumlahnya? Bebas aja. Bebas aja, Bebas aja. lokasinya. Tergantung lahan. Tapi kalau untuk ketinggian kandang disarankan lebih tinggi karena biar amoniak yang ada di bawah itu tidak mengganggu ayamnya. Oh iya. Soal kotorannya gimana Pak? Untuk kotoran kita berkala diambil 3 hari 1 kali. 3 hari 1 kali. Ya. Kotoran ayam itu bisa dimanfaatkan untuk apa aja ya? Biasanya yang ngambil dari Yang ambil ini dari pertanian Bu, ya, untuk sayur-sayuran dan tembakau. Mereka diproses lagi jadi pupuk. Ya. Gitu. Ya. Oke. Lantas ini usia berapa tadi Pak? 35 minggu. 35 minggu. Kalau yang lain Pak? Yang Sambil lain cerita mengenai kebersihannya gimana Pak? Kita jalan-jalan. Nah, kalau untuk kebersihan dibersihkan 3 hari sekali untuk kebersihan peralon pakan, peralon minum sama kandangnya. Umur di farm ini ada 5 umur. Ya. Yang paling muda umur tadi umur 18, 35, lalu kemudian umur 64, 70 sama umur 92 minggu. Kalau untuk ayam ini, ayam mati ya. Kadang kan ada tuh ayam mati. Itu diapakan? Untuk penanganan ayam mati itu kita kubur di tempat yang sudah disediakan. Jadi nggak boleh ya Pak untuk dijual belikan lagi gitu, nggak boleh ya. Oh, kalau sama. mati harus dikubur ya. Iya. Udah jadi haram ya. Betul. Ini usia berapa Pak? Ini 6 lokal ini sama 35 minggu. 6 lokal ini sama. Ini sama juga 1.536 juga kapasitas rata-rata ya. Iya. Kalau yang atas ini 1.632. Oh, yang ini kandangnya lebih besar. Lebih panjang. Nih, bisa dilihat. Jadi kandangnya itu bersat ya Pak. Iya. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Kalau untuk arah kandang sendiri, kalau melihara ayam seperti ini, ada ketentuannya nggak Pak? Menggujurnya kemana? Menggujurnya timur ke barat. Timur ke barat. Karena apa Pak biasanya? Dari sinar matahari secara langsung dalam 1 hari tersebut. Jadi dengan kata lain menghindari stres panas sih. Jadi terkait sama suhu, biasanya kalau ayam seperti ini cocoknya dipelihara di daerah seperti apa, atau kalau memang daerahnya nggak sesuai syarat bisa diakalin dengan seperti apa Pak? Kalau untuk suhu sendiri idealnya di pegunungan karena suhunya di bawah 21 derajat Celcius ya. Kemudian untuk mensiasati kandang-kandang di area yang panas, bisa dengan tinggi kandangnya lebih tinggi, gitu. Atau mungkin bisa lebih baiknya dengan sistem close house atau kandang tertutup. Oh, seperti tadi ya, yang saya tadi main ke tempat starter. Iya betul. Iya, starternya tadi close house. Jadi suhunya bisa diatur. Terima kasih penjelasannya Pak Waris. Saya jalan-jalan lagi nggih. Ya. Jadi teman-teman, ini bisa disaksikan. Ini telah hasil panen yang nantinya sampai di meja makan teman-teman semuanya. Jadi teman-teman, semua ayam yang ada di
peternakan ini yang disebut ayam petelur itu adalah ayam betina. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa ya ayam-ayam ini tanpa ada pejantannya kok bisa bertelur terus? Jadi gini, ayam betina baik dibuai maupun tidak dibuai, mereka memiliki sel telur. Jadi memang mereka bisa bertelur. Hanya saja bedanya pada sel telur yang kemudian menjadi telur karena tidak dibuai ini tidak bisa menetas menjadi anak ayam. Mereka kemudian kita kenal sebagai telur konsumsi yang kita makan sehari-hari. Sedangkan telur yang keluar dari hasil pembuahan antara ayam jantan dan ayam betina itu yang kemudian menjadi telur yang digunakan untuk ditetaskan. Apakah telur yang ditetaskan tidak boleh dikonsumsi? Boleh. Hanya telur yang dapat ditetaskan dari hasil pembuahan itu biasanya memiliki usia keawetan yang lebih pendek daripada telur ayam konsumsi yang diproduksi oleh ayam tanpa pembuahan, ayam betina tanpa pembuahan. Jadi besok nggak usah bingung lagi ya, kok ayam-ayam ini bisa bertelur ya. Jadi memang seperti itulah, ayam betina tetap bisa bertelur baik dengan dibuahi ataupun tidak dibuahi. Teman-teman, demikian perjalanan kita hari ini di Sinta Farm. Semoga menjadi pengetahuan baru yang bermanfaat buat teman-teman ya. Sampai jumpa. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.